Suryati, mahasiswa Universitas PGRI Semarang yang menjalani pendidikan PPG. Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibuku Suryandari. Ibuku Suryandari ini adalah kepala sekolah berprestasi di tingkat Kabupaten Sukoharjo. Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi LK 1.2 tentang eksplorasi penyebab masalah. Assalamualaikum Bu Gus. Waalaikumsalam Bu Irma. Hari ini saya akan melakukan wawancara terhadap Bu Gus tentang semangat siswa yang rendah dalam belajar. Yang rendah itu ada beberapa penyebabnya ya Bu Irma. Biasanya satu, anak itu kurang memahami tentang pelajaran itu. Yang kedua, anak itu belum lancar dalam membaca sehingga dia sulit untuk memahaminya. Yang ketiga, anak itu biasanya kurang berlatih, maksudnya itu anak tersebut agak malas lah seperti itu. Biasanya seperti itu Bu Erna. Untuk siswa yang mengalami kesulitan membaca, siswa yang mengalami kesulitan membaca itu biasanya disebabkan karena apa ya? Kesulitan membaca itu karena dia itu memang dia kurang berlatih biasanya ya. Kalau kurang berlatih sehingga dia tidak kurang memahami pelajaran. Yang kedua, dia itu susah memahami, sulit membaca karena mungkin pembelajarannya kurang menarik bagi anak itu, sehingga anak tersebut juga kurang semangat untuk belajar membaca. Kalau dalam berhitung, kadang kan siswa kelas 1 itu kan pertama kali pembelajaran tatap muka. Ya untuk berhitung itu kan masih kurang begitu lincah dalam berhitung. Itu disebabkan karena apa ya? Kalau di kelas 1 itu kan kelas 1 belum bisa berhitung dengan lancar. Terus matematika yang dasar pun untuk penggunaan masih bingung. Ya biasanya seperti ini Bu Erna ya. Ya satu itu karena anak itu kurang bersemangat, guru kurang waktu menyajikan pembelajaran itu, guru itu kurang menarik sehingga anak itu tidak berminat untuk belajar berhitung. Yang keduanya, anak-anak itu mungkin dari rumah juga orang tuanya kurang memotivasi sehingga anak-anak itu untuk pelajaran berhitung itu juga kurang semangat. Apabila pembelajaran itu di dalam kelas itu gurunya itu dalam menciptakan situasinya itu situasi yang menarik, anak itu pasti akan semangat biasanya Bu Erna. Berarti faktor hubungan relasi sama kedua orang tua siswa itu mempengaruhi dalam minat siswa dalam belajar ya. Benar sekali. Jadi sebagai guru juga kita harus memotivasi untuk anak itu biar anak itu semangat dalam belajar. Lah itu motivasi itu kita juga harus bekerja sama dengan orang tua. Contohnya misalnya kalau kita di sekolah bersemangat sekali, bisa di rumah juga orang tuanya semaunya sendiri, tidak ada motivasi kepada anak untuk belajar, tidak ada motivasi untuk anak untuk suka dalam pembelajaran berhitung ataupun membaca, itu juga nanti tidak akan maksimal hasilnya Bu Erna. Untuk kelas 1 itu kemandirian siswa masih kurang ya. Masih ada siswa yang ditunggu, terus orang tuanya itu masih sering gimana masuk ke dalam kelas, jadi itu kan kurang mengganggu dalam sistem pembelajaran yang ada di kelas.
kalau misalnya anak itu susah, ini harusnya itu orang tua itu seperti ini, harus percaya, paling tidak orang tua itu percaya bahwa guru itu adalah orang tuanya di sekolah. Jadi kalau misalnya anak itu sering ditunggu, otomatis kemandiriannya akan berkurang, karena kan dia di situ ada yang siap membantu. Kalau dia mengerjakan, kalau disuruh mengerjakan kelihatan susah sedikit, mesti dia cari orang tuanya. Itu karena orang tuanya juga berada di sampingnya. Untuk itu anak itu biar cepat mandiri, itu sebenarnya orang tuanya itu harus ikhlas ya, ikhlas bahwa anggap saja kalau guru itu adalah orang tuanya saat di sekolah. Itu saling mendukung untuk terjalinnya suatu pembelajaran yang baik itu sangat berpengaruh berarti ya Bu. sangat iya berpengaruh sekali, karena di rumah itu anak itu kan waktu untuk kegiatan atau belajar itu kan di sekolah terbatas, waktunya yang banyak di rumah. Sebenarnya kalau di rumah itu orang tuanya juga tidak melatih anak itu untuk mandiri, ya itu nanti juga anak itu juga akhirnya juga kurang percaya diri juga. Jadi orang tuanya, baik orang tua maupun guru, anak itu harus diberi penghargaan, diberi penguatan. Maksudnya itu kalau misalnya anak itu berbuat baik, sudah berbuat hari itu berbuat baik, ya kita tidak usah kita pelit dalam memberi penguatan kepada anak. Juga harus orang tuanya itu bisa memperlakukan apapun yang dilakukan anak itu, berilah penghargaan, walaupun itu sekecil apapun, itu akan menambah percaya diri untuk anak tersebut. Memberikan penguatan, memberikan apresiasi terhadap semangat belajar siswa itu memberi. Jadi siswa itu merasa, aduh, aku mendapatkan apresiasi dari kedua orang tuaku, aku akan menjadi belajar lebih tingkat lagi, lebih bagus lagi dalam pembelajaran yang lebih semangat. Iya, jadi memang itu bagi anak, terutama anak usia SD ya, anak usia SD itu aktualisasi diri itu penting. Apapun yang dia kerjakan, berapa susahnya, penguatan tidak harus dengan yang harganya mahal. Kita dengan harga yang misalnya kita beri paling tidak tepuk tangan gitu aja, anak itu sudah senang. Hubungan dua orang tua. Kalau untuk pemanfaatan model-model pembelajaran, metode itu seorang guru harus inovasi kreatif. Iya betul, iya. Karena ya zaman sekarang itu semua pembelajaran yang inovasi itu semuanya itu berpusat kepada anak. Kalau zaman dulu misalnya pembelajaran yang konvensional itu, dulu anak itu cuma mendengarkan, kegiatan itu banyak di guru. Tapi kalau sekarang pembelajaran yang inovasi, yang bermacam-macam model pembelajaran itu sekarang adalah berpusat kepada anak. Jadi semua itu kegiatan itu anak yang melaksanakan. Guru hanya sebagai motivator, memberi fasilitator, hanya seperti itu Bu. Jadi untuk pemanfaatan model, terus metode, terkadang siswa itu merasa canggung, merasa takut kalau mau bertanya. Dia belum paham tapi dia takut untuk bertanya. Itu membuat semangat siswa tadi, motivasinya untuk dalam belajar rendah. Ya itu Bu Erna, ini ya sebagai guru itu jangan menciptakan situasi yang menakutkan. Kita harus dengan anak itu kita harus menciptakan suasana yang hangat agar anak itu nanti bisa
istilahnya itu anak itu bisa jadi diri sendiri, tidak takut. Misalnya kalau belum bisa ya berani bertanya. Misalnya sebagai guru juga kita harus menciptakan suasana yang itu tadi, yang eh, anak, bagaimana anak itu agar tidak takut. Ya kita harus paling tidak kalau seperti itu guru itu memancing-mancing anak untuk bertanya, misalnya dengan cara mendekati atau dengan cara elusan gitu. Coba ada yang mau tanya enggak? Ya coba kamu mbak itu. Jadi langsung saja Bu Erna duduk. Ini mau coba, ini mau tanya apa? Coba ini guru memancing memberi pertanyaan, coba sekarang ini pertanyaan seperti ini, coba jawabmu apa. Jadi memang dengan elusan, dengan pendekatan itu akan memberikan penguatan juga, anak juga mau nggak takut untuk bertanya, jadi seperti itu. Pemanfaatan ya, guru itu belum menggunakan peralatan TIK dalam pembelajaran secara optimal, secara maksimal itu belum begitu terlihat, sehingga penyebab itu termasuk penyebab dalam berkurangnya minat belajar. Iya, karena ya itu tadi, kalau kita itu ini Bu Erna, kadang itu kita itu kurang familiar, di sekolah tidak diajarkan, di rumah juga tidak, misalnya contoh saja, misalnya di sekolah itu kan tidak ada pembelajaran komputer misalnya seperti itu. Nah itu kalau di sekolah itu tidak ada, otomatis anak tidak kenal ya. Itu kadang di rumah juga, apalagi mungkin malah tidak punya lagi, tidak punya laptop lagi, itu karena dia tidak sering kenal, tidak sering melihat, itu kadang malah justru anak itu sama sekali tidak ingin belajar tentang komputer, padahal itu di dunia sekarang itu komputer itu sangat penting, karena dalam pembelajaran TIK ini, ini sekarang itu jadi pembelajaran yang utama juga ya Bu Erna, karena kalau kita tahu tentang TIK, karena berita-berita itu sekarang lewat juga lewat internet. Kalau misalnya anak-anak itu tahu, suka familiar dengan laptop dan sebagainya, itu sebenarnya itu hal yang baru, akan banyak diketahui. Seperti itu Bu Erna. Terima kasih ya Bu atas waktunya sudah memberikan penjelasan dalam wawancara saya. Semoga penjelasan tersebut bermanfaat untuk semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.